No connection, access point, intercept. Ternyata langsung keblokir. Halo, selamat datang di channel Nyucup Gadget. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Saya baru saja membeli HP Google Pixel 4. Tadinya saya mau membuat video unboxing dan hands-on HP ini, karena memang dari sellernya juga mewajibkan ada video unboxing. Nah, saat saya baru membuka paket dan ternyata wujud HP-nya itu seperti ini, saya hampir mengurungkan niat untuk lanjut memproses pembuatan video tersebut untuk konten, dan hanya melanjutkan perekaman video untuk keperluan dokumentasi seperti persyaratan seller. Tapi akhirnya tetap lanjut. Nah, saat sampai proses mengetes sinyal, muncul notifikasi dan kode tanda seru di bar sinyal, yang artinya sinyal langsung keblokir begitu kartu SIM saya pasang ke HP dan APN-nya diaktifkan. Oke, akhirnya saya memutuskan untuk tidak memproses perekaman video untuk konten unboxing, melainkan fokus ke pengecekan HP sampai selesai. Tentunya perekaman video tetap jalan ya, tapi sudah tidak ada narasi sebagaimana biasanya pas video unboxing. Alasannya tentu saja supaya pengecekan kondisi HP ini bisa lebih fokus. Karena ini barang second, dan dari kondisi fisiknya yang second banget seperti ini, ditambah sinyal HP-nya yang langsung keblokir, saya memutuskan untuk fokus pengecekan memastikan keseluruhan kondisi HP ini. Dan video kali ini saya buat sebagai video hands-on HP Google Pixel 4 ini. Di sini saya akan membahas beberapa hal terkait kondisi HP ini, mulai dari kondisi fisiknya, apakah sesuai dengan varian yang saya beli, kemudian yang paling penting keberfungsian komponen-komponennya. Apakah unit yang datang ini berfungsi normal atau tidak. Selain itu, saya juga akan membahas kira-kira HP tipe ini, Google Pixel 4, secara umum ya, bukan khusus HP ini saja, itu masih worth atau tidak di tahun 2022 yang beranjak ke penghujung tahun ini. Oke, pertama saya akan membahas harga Google Pixel 4 ini. HP ini saya beli via Shopee, harganya pas saya beli itu Rp2.850.000. Link produk seperti biasa nanti saya cantumkan di deskripsi video. Di toko tempat saya beli ini ada beberapa varian yang ditawarkan, dan yang saya beli dengan harga ini adalah varian yang kondisi fisiknya itu 92-95% dengan layar no shadow dan internalnya 128 GB. Untuk warna yang saya pilih putih atau hitam, karena disuruh menuliskan opsi warna itu minimal 2. Jadi saya memilih putih atau hitam, dan yang datang ini adalah varian warna putih. Nah, pas saya beli, varian di atasnya ini itu yang kondisi fisiknya 96-98%. Harganya 3 juta, lumayan terpaut Rp150.000. Dan di bawahnya ini itu ada yang kondisi fisiknya 80-85%. Dari persentase itu terpaut jauh ya dari kondisi fisik yang saya beli. Tapi harganya hanya terpaut sedikit, sekitar 50 ribuan. Harganya 2.800.000. Dan kalau melihat kondisi fisik unit ini yang seperti ini, bisa dilihat bezelnya itu baretnya bisa dikatakan banyak. Dan ini bukan baret, ini sudah sudah bocel seperti ini. Dan belakangan saya baru ngeh, ini di bagian tepi layarnya ada yang cuil, dan jika dipakai di ruangan yang gelap, bagian yang cuil ini itu ada bocoran cahayanya. Kemudian di permukaan layar juga ternyata itu ada satu titik den.
Nah, itu mengapa menurut saya unit ini tidak berada di varian 92-95% secara varian fisiknya. Tapi mungkin dari standar quality check-nya seller, ya kondisi seperti ini itu 92-95%. Dan kalau lebih dari ini masuk ke kategori atasnya yang harganya tadi 150.000 di atas harga HP ini. Dan kalau lebih parah dari ini berarti masuk kategori bawahnya yang tadi harganya 50.000 di bawah harga HP ini. Karena memang tidak ada standar paten juga ya untuk pengkategorian ini, semuanya tergantung seller. Jadi ya sudahlah, semoga hanya kondisi fisiknya saja yang tidak sesuai ekspektasi. Kemudian untuk kondisi layar unit yang datang ini bisa dikatakan sesuai dengan varian yang saya beli. Tidak ada shadow. Meski secara fisik seperti yang tadi saya katakan itu ada dent. Oh ya, sebagai catatan, saya belum pernah pegang unit yang layarnya shadow ya. Jadi saya belum punya dasar pengalaman layar shadow untuk dijadikan dasar perbandingan. Tapi dari penglihatan saya ini tidak ada shadow. Dan terakhir untuk varian internal unit yang datang ini sudah sesuai dengan yang saya beli, varian 128GB. Di deskripsi produk ada beberapa catatan dari seller seperti lolos quality check, bebas reset, sudah factory unlock, dan sinyal aman 100%. Dan ternyata begitu saya pasang kartu SIM, APN saya atur, sinyal yang muncul cuma 8G. Dan sesekali muncul notifikasi MM, yang artinya HP ini sinyalnya itu keblokir, 4G-nya. Biasanya jika bermasalah dengan sinyal, kita diminta menghubungi seller dan akan dibantu. Dan seller ada yang memberi garansi sinyal setahun, ada yang lifetime. Yang perlu menjadi catatan di sini, sinyal aman itu bukan berarti tidak akan keblokir. Karena ini memang bukan HP yang resmi rilis di Indonesia. Jadi garansi yang diberikan oleh seller itu garansi bahwa seller akan membantu menguruskan jika ada kendala sinyal. Lalu apakah sinyal HP ini saya komplainkan ke seller? Tidak. Saya hanya ingin mengecek apakah hardware untuk bagian sinyal dari HP ini normal atau tidak. Jadi saya langsung membeli kartu perdana Smartfren. Dan ternyata setelah saya pasang, kemudian APN saya atur, sinyalnya itu langsung muncul LTE. Oke, untuk keberfungsian internet menggunakan kartu SIM bisa dikatakan normal secara hardware. Yang penting itu. Untuk meminta bantuan seller bisa sih, tapi dari awal memang niatnya dipakein kartu Smartfren. Kalau semisal besok-besok ini kena blokir, ini malah langsung kena blokir. Jadi ya langsung pakai Smartfren saja. Setelah melakukan pengecekan, selain keblokir internetnya saat pakai kartu selain Smartfren, komponen lain dari unit Google Pixel 4 ini bisa dikatakan berfungsi normal. Setidaknya sampai saat video ini diterbitkan. Tombol-tombolnya secara fisik itu masih bagus. Dan masih kliki. Masih bisa berfungsi normal. Ini juga tidak oklik, kencang. Untuk fungsi speakernya, dua-duanya ini juga masih berfungsi baik ya. Suaranya masih jernih. Lalu untuk kamera, HP ini memiliki dua buah kamera belakang, dua-duanya juga berfungsi dengan baik, baik kamera wide-nya maupun kamera telenya. Kemudian lampu flash-nya juga masih berfungsi normal. Dan untuk kamera depan, kamera selfie-nya juga masih berfungsi dengan normal. Oh iya, Google Pixel 4 ini tidak punya fingerprint sensor ya, adanya face unlock. Fungsi face unlock HP ini juga bisa dikatakan masih normal. Bahkan pada saat saya menggunakannya di tempat yang gelap, pencahayaannya kurang, ini masih bisa berfungsi dengan baik. Dan tak kalah penting, keberfungsian port charger dan kondisi baterai HP. Tadinya pas saya pertama menyalakan HP ini, kondisi baterai itu di atas 80% terisi. Dan ketika saya tes pengisian daya, arus input itu sangat kecil. Dengan voltase 9 volt tapi arusnya itu tidak sampai 1 ampere. Saya juga sempat kepikiran, wah jangan-jangan port chargernya bermasalah. Tapi mengingat pengisian daya itu inputnya optimal saat persentase baterai terisi itu masih di bawah 60%,
untuk mengecek keberfungsian port charger ini, saya melakukan pengetesan ulang, tapi pas kondisi baterai HP itu sudah di angka 20%-an, tepatnya di 24%. Dan hasilnya bisa dikatakan port charger berfungsi dengan baik. Input pengisian daya ada di angka 9 volt 1,4 ampere. Charger dan kabel yang digunakan tentunya yang support fast charging atau power delivery ya, biar hasilnya sesuai. Ini dari sellernya juga memberi bonus batok charger sebenarnya, tapi ini sangat enteng. Kemudian untuk output chargernya juga cuma 5 volt 2 ampere, jadi yang nggak saya pakai. Lalu untuk baterainya bagaimana? Untuk baterai juga bisa dikatakan normal. Pas dipakai, penurunan persentase daya baterai itu wajar. Tidak ada loncatan penurunan atau yang dikatakan ngedrop. Tapi saya belum mengecek juga berapa aktual capacity baterai HP ini. Nanti pada video review mungkin saya akan membahasnya. Oke, untuk pembahasan unit Google Pixel yang saya beli seperti itu. Selanjutnya, apakah masih worth membeli HP Google Pixel 4 sekarang? Karena saya baru pegang unitnya beberapa saat, belum ada pengalaman pemakaian. Untuk menyimpulkan HP ini masih worth atau tidak untuk saat sekarang ini, saya hanya menggunakan informasi spesifikasi Google Pixel 4 ini sebagai patokan. Google Pixel 4 ini rilis di tahun 2019-an, di akhir tahun 2019, dengan dibekali chipset yang pada waktu itu flagship Snapdragon 855 yang fabrikasinya 7nm. Untuk variasi warna ada 3, hitam, putih, dan orange. Sedangkan untuk internalnya ada 2 varian, 64GB dan 128GB. Dengan RAM yang sama 6GB. Dan HP yang saya pegang ini variannya itu yang 128GB. HP ini hanya punya slot kartu SIM saja ya, single nano SIM, tidak ada slot micro SD untuk ekspansi ruang penyimpanan. Saat rilis sistem operasi dari HP ini itu Android 10 dan sekarang sudah upgrade ke Android 12 dan ini merupakan upgrade terakhir yang dimiliki oleh Google Pixel 4 ini. Kemudian untuk jaringannya HP ini mentok di 4G, belum 5G. Ukuran HP-nya compact, tinggi HP ini 147,1 mm, kemudian lebarnya 68,8 mm dan tebalnya ini 8,2 mm dengan berat 162 gram. Dengan bodi yang kompak seperti ini, ukuran layarnya itu 5,7 inch dengan resolusi 1080 x 2280 pixel dan rasio 19:9. Jenis layarnya POLED display, refresh rate 90 Hz, sudah support HDR dan bisa always on display. Layarnya ini dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Kemudian untuk kamera, Google Pixel 4 ini memiliki dual rear kamera seperti yang tadi di depan sudah saya katakan, dengan spesifikasi 12 MP lensa wide dan satunya 16 MP lensa tele. Untuk kamera depan, HP ini punya kamera selfie 8 MP. Google Pixel 4 ini memiliki stereo speaker tapi tidak punya headphone jack. Ini stereo speakernya satu ada di depan sini, kemudian satunya ada di bawah sini. Untuk baterai, desain capacity baterai HP Google Pixel 4 ini adalah 2800 mAh dengan didukung port Type-C 3.1 yang sudah support protokol pengisian cepat fast charging 18 watt dan power delivery 2.0. Nah, dengan spesifikasi yang baru saja saya bacakan, apakah HP ini masih worth untuk dibeli di semester kedua tahun 2022 ini? Jika sedang mencari HP dengan bodi compact dan spek bisa diandalkan, kameranya juga oke, menurut preferensi saya HP ini masih worth dibeli. Tapi dengan catatan. Untuk preferensi yang saya maksud, yang pertama, HP ini punya bodi compact dengan layar 5,7 inch POLED.
chipsetnya mantan flagship Snapdragon 855, Android-nya termasuk terbaru Android 12, meski ini jatah upgrade terakhir untuk HP ini. Kameranya jelas, Google punya. Speakernya sudah stereo, suaranya itu mantap untuk sebuah HP dengan ukuran bodi yang kompak seperti ini. Kemudian HP ini juga sudah support protokol pengisian cepat, fast charging, dan power delivery. Tapi ada beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan juga. Yaitu yang pertama, baterai HP ini itu kapasitasnya kecil. Ya memang karena bodi HP ini compact, jadi ya resikonya kapasitas baterainya itu kecil. Kemudian tidak punya slot micro SD untuk ekspansi ruang penyimpanan. Nah, bagi saya sendiri hal ini itu termasuk vital ya, karena kalau saya pribadi itu membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Jadi itu mengapa saya memilih yang internalnya itu kapasitasnya 128 GB, bukan yang 64 GB. Kemudian HP ini tidak punya fingerprint sensor, punyanya cuma face unlock. Dan untuk tahun 2022 HP ini belum support 5G. Dan yang terakhir yang biasanya dikeluhkan tentang HP flagship itu tidak punya headphone jack 3,5 mm. HP ini juga tidak punya. Nah, dari poin-poin tersebut, jika bisa mentolerir poin yang menjadi catatan, HP ini masih worth dibeli untuk saat ini. Tapi jika tidak, bisa skip HP ini dan cari tipe lain. Oh ya, poin-poin yang tadi saya sebutkan itu mengkesampingkan keluh kesah saya yang tadi saya bahas di depan ya, tentang kondisi fisik HP dan sinyal yang terblokir. Karena ya memang seperti itu resikonya membeli HP second yang tidak rilis resmi di Indonesia dan dengan harga yang sudah turun jauh dari harganya pas rilis. Oke, saya rasa seperti itu saja ya untuk hands-on HP Google Pixel 4 ini. Dan semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat. Sekian saja videonya. Silahkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ditanggapi, dikoreksi, maupun diapresiasi, silahkan tuliskan komentarnya di kolom komentar. Dari saya cukup, Nyicip Gadget undur diri, sampai jumpa pada video selanjutnya.